Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, para pemirsa YouTube channel Sigit Dermawan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan eh, bagaimana kita membuat roadmap dosen yang itu terkait dengan roadmap-nya ataupun juga renstra-nya universitas. Saya di UMSIDA akan menyampaikan bagaimana dosen-dosen UMSIDA bisa membuat roadmap penelitian yang tentunya sesuai dengan Renstra dan juga sesuai dengan roadmap-nya yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, kita mulai dari mohon izin saya akan share screen ya. Ya, baik. Sudah semuanya. Apa sih sesungguhnya atau apa yang akan diperoleh oleh dosen ketika dosen itu melakukan penyusunan roadmap riset dan juga abrimas ya ini. Tentunya akan mempermudah ketika dosen itu akan membuat rancangan ke depan akan melakukan riset itu seperti apa. Jadi Bapak semuanya, riset yang baik itu adalah riset dari hulu sampai hilir, ya, bukan riset yang berganti-ganti tema ataupun juga berganti-ganti objek. Misalnya kalau riset di ekonomi manajemen bisnis itu berganti-ganti perusahaan ataupun berganti-ganti jenis perusahaan. Misalnya di perusahaan jasa, perusahaan dagang, manufaktur, ataupun juga kemudian beralih ke yang lainnya, misalnya ke nirlaba, ya kan, ataupun juga ke organisator pabrik ini. Jadi itu bukanlah roadmap, tetapi adalah riset yang hanya berkutat pada itu saja. Ya, coba kita akan mulai untuk melakukan riset itu yang sifatnya adalah hulu sampai hilir sampai kita menjadi riset yang mempunyai market ya ini. Oke, kita lihat di sini. Langsung aja next ya. Nah, saudara semuanya, riset di UMSIDA itu menggunakan SDG sebagai acuan ataupun tujuan untuk menyelesaikan masalah ya ini. Jadi saudara semuanya SDG itu apa? Ini adalah Sustainability Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini sudah diketahui oleh masyarakat internasional juga termasuk masyarakat Indonesia secara khusus ya ini. Jadi saudara semuanya, SDGs ini akan memandu kita untuk bagaimana kita bisa memberikan peran untuk 17 tujuan yang ada di SDGs ini. Nah, saudara semuanya, SDGs ini dikeluarkan UNESCO, kemudian di nasional akan dikutip ataupun juga menjadi bagian dari Bappenas yang menjadi tujuan Bappenas, kemudian Bapeda dan juga BPS semuanya ya ini. Ada 17 tujuan yang kalau diperhatikan seperti gambar ini memang menyederhanakan ya. Misalkan adalah no poverty, zero hunger, good health and well-being gitu ya ini. Tetapi Bapak Ibu semuanya, SDGs ini cukup lengkap, tidak hanya dilihat dari gambar ini saja. Jadi kalau ingin memahami SDGs ini, jangan hanya melihat ataupun juga memerhatikan gambar ini saja, tetapi harus dilihat detailnya di linknya BPS. Ya, ini nanti akan saya sampaikan. Nah, saudara semuanya, apa sebenarnya SDGs ini? Ini adalah dari dua hal. Pertama adalah kualitas lingkungan hidup dan juga kualitas kehidupan manusia. Jadi ada dua hal yang menjadi titik tekan ataupun juga fokus dari pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pertama kualitas lingkungan hidup juga kualitas
kehidupan manusia ya ini. Nah, semuanya ini adalah yang harus diperhatikan untuk kajian indikatornya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa jangan hanya melihat dari sisi gambarnya saja. Jangan melihat dari sisi kemudian satu dua kalimat kemudian dijadikan sebagai acuan. Jangan seperti itu. Tetapi Bapak semuanya kita harus melihat kajian indikator di sini di buku panduannya Badan Pusat Statistik. Jadi seperti ini gambarnya di di BPS banyak ataupun juga ada kajian indikatornya ya ini. Nah, Bapak semuanya tadi misalkan yang mungkin tidak dari UMSIDA melihat bahwa ini di mana sih gitu ya, maka Bapak semua bisa mencari di websitenya BPS. Nah, berikutnya adalah bahwa setelah menjadi SDGs kita sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait sama riset yang akan kita lakukan, kita juga harus mentahapi yang seperti ini. Ini namanya ada roadmap penelitian ya. Roadmap itu apa? Peta jalan semuanya ya. Sehingga peta jalan itu apa? Ada before, ada now, ada after. Artinya apa? Kita ini sebelumnya ini 2-3 tahun melakukan apa? Kemudian now melakukan apa dan juga next melakukan apa. Namanya itu roadmap semuanya ya. Ya, ini Bapak semuanya kita harus mentahapi yang namanya adalah TKT, tingkat kesiapan teknologi. Jadi kalau TKT itu yang dikeluarkan oleh Dikti itu mentahapi 3 hal semuanya ya. Pertama adalah TKT 1 sampai 3 ini adalah penelitian dasar. Kemudian TKT 4 sampai 7 sampai 6 adalah penelitian terapan. Yang ketiga adalah penelitian pengembangan 7 sampai 9. Nah, Bapak Ibu semuanya ini yang kemudian harus kita kita pedomani bahwa kita riset itu tidak berkutat ke situ-situ saja gitu ya. Apalagi katakanlah hanya berganti tema, hanya berganti objek gitu ya ini. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke market gitu ya ini. Dengan tahapan tadi itu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan juga penelitian hilirisasi atau namanya adalah market. Nah, ini yang harus diperhatikan cara membuatnya adalah dengan melakukan lengkung seperti ini ya. Ini adalah roadmap penelitian. Jadi Bapak semuanya, roadmap ini beda dengan yang namanya fishbone ya. Fishbone adalah akar masalahnya di mana itu fishbone, tapi ini roadmap ya, peta jalan. Nah, Bapak semuanya yang di UMSIDA kita membagi 2 bidang ya. Bidang pangan rekayasa saintek kesehatan dan bidang bisnis sosial humaniora. Nah, Bapak semuanya bidang ini kami sesuaikan yang di UMSIDA itu dengan fakultasnya. Ada pangan, rekayasa saintek dan kesehatan serta bisnis sosial dan humaniora. Dan yang pertama, Bapak semuanya, pangan rekayasa saintek dan kesehatan ini adalah wilayahnya Fakultas Saintek dan juga Kesehatan ya. Ada 9 ya. Ada 9 tema yang ada di situ Bapak semuanya, mulai pangan yang aman, sehat dan halal, bioindustri pengolahan tanaman pangan dan hortikultura halal, kemudian juga pengembangan teknologi bioenergi terbarukan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Kemudian ada nomor 4 pengembangan teknologi manufaktur, infrastruktur dan juga jasa berkelanjutan. Yang kelima adalah pengembangan agroteknologi tanaman penghasil pangan alternatif sayur dan juga berkelanjutan. Yang keenam adalah teknologi informasi kesehatan, biomol, akupresur dan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh adalah diseminasi implementasi teknologi penghasil energi dan sumber pangan sehat serta berkelanjutan pada masyarakat. Yang kedelapan, pengembangan agroteknologi tanaman bioenergi berkelanjutan. 9, pangan, rekayasa,
saintek, dan kesehatan berbasis AIK. Nah, Bapak Ibu semuanya yang di saintek dan juga kesehatan bisa memilih salah satu dari 9 dari tema-tema tersebut ya, disesuaikan. Yang di sini adalah tujuan akhirnya itu apa, gitu ya, bukan bagian dari misalnya topik penelitian ada sendiri. Yang di sini ada tema penelitian ya. Nah, Bapak Ibu semuanya berikut adalah yang untuk Fakultas Agama Islam, FBIN dan juga FPIP. Ini ada 8 ya, ada 8 tema Bapak Ibu semuanya yang dapat Bapak Ibu pilih ya. Pertama, penguatan hukum perdata, hukum pidana dalam hubungan dan upaya pembaruan hukum Indonesia. Yang kedua, pemerintahan, organisator publik dan UMKM yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan kebijakan. Yang keempat, inovasi dan implementasi model, media, dan teknologi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan produktivitas, kinerja, daya saing, dan kesejahteraan manusia. Yang keenam, pengembangan kelembagaan dan kebijakan publik. Ketujuh, pengembangan asesmen dan intervensi untuk kebahagiaan manusia. Yang kedelapan, bisnis sosial dan humaniora berbasis AIK. Nah, Bapak Ibu semuanya dosen juga bisa memilih ini terlebih dahulu, walaupun katakanlah misalnya fakultasnya prodinya belum memilih, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang di sini di Umsida ini penulisannya atau penyusunannya itu bisa top down dan juga bisa bottom up, ya. Jadi circle gitu loh ya. Jadi bisa top down ataupun bisa bottom up ya ini Bapak semuanya ya ini. Jadi jangan menunggu jangan menunggu dari pihak fakultas dan prodi, tetapi Bapak semuanya bisa memilih sendiri ya ini. Baik Bapak semuanya, berikutnya adalah untuk Abdimas. Ini Abdimas ini adalah sebuah kegiatan ya. Jadi ini roadmap-nya dari yang sebelum sampai sesudah ya. Kita perhatikan sebelumnya ada 2019-22, kemudian tahapan kedua 2022-23, 23-24, 24-25, 25-26. Nah, ini adalah roadmap-nya yang Bapak Ibu bisa pilih nanti seperti apa ya ini. Nah, Bapak semuanya beda dengan yang di riset, roadmap yang di Abdimas ini tidak dipisahkan fakultas dan prodinya atau begitu ya, tetapi semuanya bisa berkolaborasi. Ya, ini ada 5 Bapak semuanya. Pertama, pengembangan kelompok masyarakat produktif dengan UMKM dan UMKM serta industri kreatif. Yang kedua adalah pengembangan tata kelola kehidupan publik, TKP dan TKHC sosial budaya. Yang ketiga, peningkatan kualitas kehidupan manusia berbasis pendidikan, dakwah, dan juga AIK. Yang keempat adalah pengembangan potensi kelompok masyarakat berbasis inovasi, kesehatan, saintek, dan juga teknologi tepat guna atau model rekayasa sosial. Yang kelima, mitigasi kebencanaan, adaptasi perubahan iklim, ketangguhan, dan pemulihan sosial. Ya ini. Nah, Bapak semuanya, berikutnya saya kasih contoh untuk yang bagaimana susunan roadmap-nya ini ya. Oke, kita perhatikan.
Baik, semuanya itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.